Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khotibidin azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan insyaallah ridho dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan segala ketentuannya. Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah persoalan yang sangat penting dalam keberagaman kita dan dia masuk dalam bab akidah, yakni tentang menjaga kehormatan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa ini masuk dalam pembahasan akidah? Ya, padahal ini persoalan manusia. Maka jawabannya adalah akidah kita diambil dari riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para sahabat. Sementara banyak orang itu mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada yang mengkafirkan mereka. Konsekuensinya, kalau mereka kafir, ya, kalau mereka adalah orang-orang yang tidak boleh diambil agamanya, berarti agama kita adalah agama yang rusak. Ya, akidah kita adalah akidah yang rusak. Maka kita perlu tahu apakah sumber kita mengambil akidah sudah benar atau tidak. Ikhwati fillah, nazanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad. Siapa orang-orang yang bersama dengan Muhammad ketika itu? Para sahabat. Ya. Siapa sih para sahabat itu? Apa itu sahabat? Kenapa disebut sahabat? Jadi kalau disebut sahabat dalam agama berarti sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang ketemu dengan Nabi. Ya, ketemu dengan Nabi. Kemudian dia beriman ketika itu. Jadi ketemu Nabi, dia beriman kepada Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan Muslim. Harus ada ketiga kriteria ini. Bahkan kata para ulama, meskipun dia cuma satu kali ketemu Nabi dan belajar sama Nabi, maka dia sudah disebut sebagai sahabat. Jadi dia ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman ketika itu dan meninggal dalam keadaan Muslim. Ya, jadi ada orang yang ketemu dengan Nabi tapi tidak beriman. Nah, ini bukan sahabat. Ya, atau beriman setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan sahabat. Ya. Jadi beriman ketika bertemu dengan Nabi dalam keadaan hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga orang yang dia ketemu Nabi, beriman ketika ketemu Nabi,
tetapi meninggal dalam keadaan kafir. Maka ini juga bukan sahabat. Tapi ada orang bertemu dengan Nabi, beriman ketika itu, kemudian setelah Nabi meninggal dia kufur, keluar dari Islam. Namun lama-kelamaan, akhirnya di akhir hayat mereka pun kemudian beriman lagi dan meninggal dalam keadaan beriman. Maka ini juga masuk kategori sahabat. Nah, meskipun diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammadun Rasulullah, Muhammad utusan Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau melihat mereka adalah orang yang banyak rukuk, banyak sujud. Mereka mengharapkan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Ya, tanda mereka di wajah mereka dari bekas sujud. Dzalika mathaluhum fit Taurat. Itulah permisalan mereka di Taurat. Jadi ini sudah disebutkan di Taurat. Jadi yang disebutkan di Taurat dan di Injil itu bukan cuma Nabi Muhammad, tapi juga sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah disebutkan sifatnya, sudah disebutkan ciri-cirinya di Taurat dan juga di Injil. Wa mathaluhum fil Injil, dan permisalan mereka di Injil. Nah, di sini disebutkan tentang cinta mereka para sahabat dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cintanya para sahabat? Cintanya para sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bukan cinta yang sekedar pengakuan saja. Ya, ada kan orang Pak cintanya sekedar pengakuan kan? Ya, ada suami bilang sama istrinya, ya, kamu dengan saya tidak akan terpisahkan. Ya, cinta kita selamanya. Aku bagaikan HP dan engkaulah kartunya, kan begitu. Ya, kalau tidak ada kartu, HP-nya tidak bisa hidup. Begitulah cinta kita, wahai istriku. Nah, istrinya senang, padahal istrinya tidak tahu kalau HP tak dua kartunya. Iya kan begitu. Nah, jadi ada namanya cinta dusta. Ini sudah kita sebutkan tadi ya. Ada orang mengaku cinta Nabi, tapi tidak mengikuti agamanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya. Nah, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Muhammad. Ya, ikuti saya. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, bagaimana para sahabat mencintai Rasulullah SAW? Ya, bisa kita lihat dari apa yang mereka atau sejarah-sejarah yang sampai kepada kita. Cinta mereka bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar di mulut saja. Ya. Lihat bagaimana cinta mereka. Bagaimana misalnya perjuangannya keluarga Yasir. Ya, keluarga Yasir. Ketika mereka sudah bersyahadat, mereka diperintahkan untuk melepaskan keimanannya. Ya. Menjauhi Muhammad, kufur terhadap Muhammad. Apa yang terjadi? Keluarga Yasir tidak mau. Sehingga mereka disiksa. Ibunya Yasir sampai apa? Ya, ditombak dari kemaluannya sampai tembus di mulutnya. Meninggal dalam keadaan mempertahankan agamanya. Ya. Begitu pula dengan bapaknya Yasir, dibunuh. Bilal bin Rabah, ya, dicambuk sampai robek-robek dia punya badan, Pak. Dicambuk sampai berdarah-berdarah, luka. Kemudian diseret di padang pasir. Bagaimana itu kalau luka terbuka kena pasir panas? Yang pernah haji mungkin sudah pernah merasakan bagaimana panasnya
pasir itu ketika siang hari. Ya. Panas, Pak. Kemudian ditindis dengan batu yang sangat besar. Tapi dia tidak melepaskan agamanya. Pak, kita beragama belum ada yang pernah sampai seperti ini. Iya kan? Ya. Paling kita diejek-ejek saja, kambing kan. Berjenggot diejek-ejek apa? Kambing. Ya. Celana cingkrang diejek-ejek, banjir. Baru begitu sudah cengeng. Ya. Tiap ada ustaz datang, ustaz, saya di kampung saya diejek-ejek begini. Datang lagi ustaz yang baru, itu lagi pertanyaannya. Ada lagi ustaz baru, itu lagi pertanyaannya. Itu terus pertanyaannya. Seakan-akan tersiksa betul di diejek kambing. Iya kan? Kayak tersiksa betul gitu loh. Padahal belum merasakan yang seperti ini. Mus'ab bin Umair, ya, orang yang sangat kaya orang tuanya. Kaya sekali. Ya. Disebutkan itu kalau Mus'ab pakai parfum, ya, parfum kasturi. Kalau dia pakai parfum, kalau dia cuci bajunya di sungai, maka orang berebutan cuci baju di sungai tersebut. Kenapa? Karena bau wanginya bajunya ya mengalir di air. Bagaimana wanginya itu? Ya. Namun Masya Allah, ketika Mus'ab bin Umair ini masuk Islam, maka keluarganya putuskan hubungannya. Ayah ibunya putuskan hubungannya. Tidak dikasih lagi apa-apa. Ya, sampai ketika Mus'ab bin Umair meninggal, ya, kain kafannya tidak cukup. Tidak cukup, Pak. Ditutup kepalanya, kelihatan kakinya. Ditutup kakinya, kelihatan kepalanya. Bagaimana perjuangan seorang Mus'ab bin Umair? Ya, memperjuangkan cintanya kepada Allah, memperjuangkan cintanya kepada Rasulullah, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah yang tertancap di dalam dadanya. Begini namanya cinta, Pak. Ya. Belum ada kita yang mencintai Rasulullah seperti ini. Ya. Kita bangga punya jenggot, Pak, Masya Allah. Ya kan, punya jenggot. Rasulullah bilang, "Aful liha." Pelihara jenggotmu, biarkan jenggotmu. Tapi kita malu, takut dibilangi kambing, nauzubillah. Takut diejek-ejek, karena takut diejek-ejek, kita potong kita punya jenggot. Nauzubillah. Belum pi disiksa itu, belum pi. Ya, belum pi diputuskan hubungan, belum pi di PHK. Ya, coba dengarkan itu tadi kisahnya Mus'ab bin Umair. Ada orang, kenapa dicukur jenggotnya? Anu Pak, nanti dipecat dari kantor. Kan begitu Pak. Coba lihat perjuangannya Mus'ab bin Umair. Putuskan sampai tidak punya apa-apa Pak. Tidak punya apa-apa. Ya. Gara-gara seperti itu. Ya. Ada seorang sahabiah mengirim suaminya, anak-anaknya, berapa orang anaknya dikirim semua pergi berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikirim pergi berperang. Meninggal suaminya, meninggal semua anaknya meninggal di medan perang. Ketika selesai orang berperang, pulanglah kaum muslimin, dia tanya, "Bagaimana keadaannya Rasulullah?" Dikasih tahu, meninggal suamimu, meninggal anakmu, semuanya anakmu meninggal. La, ma yaf'alu Rasulullah? Apa yang dilakukan Rasulullah? Kenapa Rasulullah? Bagaimana keadaannya? Hei, suamimu meninggal, anak-anakmu meninggal. Lah, bagaimana keadaannya Rasulullah? Coba Pak. Dia bilang Rasulullah baik-baik saja. Hari ini, kasih lihat saya Rasulullah. Kasih lihat saya. Dia pun melihat Rasulullah SAW. Apa dia bilang? Kalau Rasulullah baik-baik saja, maka tidak ada penderitaannya besar setelah itu. Tidak ada musibah yang besar setelah itu. Sudah, kalau Rasulullah baik-baik saja, saya pun akan baik-baik saja. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada enggak di antara kita yang lebih cinta kepada Rasulullah daripada para sahabat? Saya pun ragu terhadap diri saya. Tidak mungkin saya mencintai Rasulullah sebagaimana para sahabat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Uhud, ya, pada perang Uhud, ketika kaum muslimin menang, ya kita tahu ceritanya ketika kaum muslimin menang, kemudian yang ada di atas bukit Rumat itu kalap turun, akhirnya kaum musyrikin bisa membalikkan keadaan. Mereka menang, Pak. Kaum musyrikin akhirnya menang dalam peperangan itu.
Apa yang terjadi ketika Khalid bin Walid memimpin pasukan kaum musyrikin menyerang Rasul dan sahabatnya, ya, pada saat para sahabat sudah tidak siap, ya, maka para sahabat itu lari pulang. Lari Pak, tunggang langgang ke kota Madinah. Padahal Rasulullah masih ada di situ. Rasulullah masih di samping bukit Uhud, di medan Uhud masih ada di situ. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipukuli, ya, jatuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jatuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang berteriak, orang musyrikin berteriak untuk menggetarkan hati kaum muslimin. Muhammad sudah meninggal. Lari orang, lari. Lalu kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit berdiri. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang melindungiku, maka aku akan menjamin surga untuk dia. Apa yang terjadi, Pak? Rasulullah sudah tidak pegang senjata ketika itu. Kaum muslimin sangat sedikit. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikerumuni oleh orang-orang musyrik, Pak. Dikerumuni orang-orang musyrik. Bisa dibayangkan Rasulullah ada di tengah, kemudian semua orang pakai pedang, maka seluruh kaum musyrikin yang ada di situ menebas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang sahabat, Pak, jadi tameng. Dia pasang badannya di situ. Lebih baik dia mati daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkenal kisahnya di antaranya siapa? Sumayyah dengan anaknya yang mati tercabik-cabik ketika itu, ya, demi melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang namanya cinta. Ini yang namanya cinta. Sekarang ada orang yang mengaku Muslim, namanya Muslim, mengejek-ejek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada rasa penyesalan sama sekali dalam hatinya. Alhamdulillah. Ya. Ketika Rasulullah diejek-ejek itu yang apa namanya stand up komedian itu, masya Allah, terlalu sering menjadikan agama sebagai bahan lelucon. Kemudian kita enak-enak saja nonton, ikut-ikut ketawa. Beginilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan setelah perang Uhud, Pak. Kejadian yang luar biasa disebutkan dalam buku-buku sejarah. Setelah perang Uhud, para sahabat pulang ke Madinah, ya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin kembali menggertak orang-orang musyrik. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali mengumpulkan para sahabat. Ayo kumpul sini. Kita serang kembali orang-orang, kita kejar orang-orang musyrik itu. Jadi Pak, sebenarnya endingnya perang Uhud itu sebenarnya yang menang orang-orang Islam, kaum muslimin. Ya, jadi setelah mereka kembali ke kota Madinah, Rasulullah mengumpulkan kembali para pasukan, kemudian mengejar orang-orang kaum musyrikin. Orang-orang musyrik bilang apa? Ini orang gila, ini orang-orang Islam ini. Dalam keadaan mereka sudah kalah, masih mau menyerang. Ya. Sampai banyak kisah disebutkan di situ, termasuk kisah yang masyhur. Ada dua orang bersaudara yang sudah tidak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri lagi. Dua orang saudara ini. Maka mereka berdiskusi. Ini mau bagaimana kita ini? Rasulullah memanggil kita. Ya. Masa kita tinggal begini? Saudaranya bilang, tapi kita sudah tidak bisa berdiri nih. Bagaimana kita memenuhi panggilan Rasulullah SAW? Ya, kata saudaranya begini saja, ya, saya akan berusaha berdiri, kemudian saya tarik kamu, kemudian saya baring, kamu berdiri, kamu tarik saya, baku tarik sampai kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka mendengar panggilan dari Rasulullah SAW. Bukan panggilan makan, Pak, panggilan berperang. Masya Allah. Kita ini Masya Allah ya, terlalu jauh dari bentuk cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW. Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah, kata Umar, saya mencintaimu Rasulullah, lebih mencintai engkau dari segala sesuatu kecuali diri saya. Saya masih lebih cinta terhadap diri saya daripada engkau, wahai Rasulullah.
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Belum wahai Umar, belum sempurna iman. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Saat itu juga, ketika mendengar itu, apa kata Umar? Fa innahu al-ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi. Saat itu juga kata Umar radhiyallahu taala anhu, demi Allah, sekarang saya lebih mencintai engkau wahai Rasulullah dibanding diri saya sendiri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Sekaranglah Umar, baru sempurna kau punya iman. Baru sempurna kau punya cinta kepada saya. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Wahai Ali, bagaimana cinta kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu? Kemudian Ali berkata, "Kana wallahi ahabbu ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa min al-ma'il baridi 'ala adh-dhama." Kata Ali menggambarkan cintanya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, demi Allah, kami mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kami kepada diri kami sendiri. Lebih daripada cinta kami kepada harta-harta kami. Lebih daripada cinta kami kepada anak-anak, kepada orang tua, ayah dan ibu kami. Kami lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Bahkan kami lebih cinta kepada Rasulullah SAW melebihi cinta kami kepada air minum yang dingin pada saat haus melanda. Ya, bagaimana orang Pak kalau siang-siang itu ya, siang-siang ada uang 5.000, tiba-tiba ada penjual es cendol ya. Itu kan sudah biar nih habis uang, yang penting minum es. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib, kami lebih mencintai Rasulullah SAW daripada cinta kami kepada air minum yang dingin pada saat kami haus, ya, pada saat kami dilanda haus. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Inna Allah nazara fi qulubil ibad, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad." Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati hambanya. Kemudian Allah mendapatkan bahwasannya hati yang paling baik, hati yang terbaik dari hati-hati hambanya adalah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsihi. Maka Allah memilih Muhammad untuk dirinya, yakni untuk diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa masuk Isya? Lebih 20 menit. Kenapa cepat sekali? Mau ditahzir itu. Kemudian setelah itu, fastafahu li nafsihi fabta'athahu bi risalatihi. Maka Allah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya, kemudian mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hati yang terbaik. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Tsumma nadhara fi qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammadin, fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad, faja'alahu wuzara'a nabiyhi yuqatiluna 'ala dinihi." Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati hambanya. Maka Allah mendapati hati-hati para sahabat adalah hati-hati yang terbaik. Maka Allah memilih para sahabat untuk menjadi pembantu-pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berperang untuk mempertahankan agama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah kita bilang, "Pak, kenapa bukan saya yang jadi sahabat?" Ya. Kenapa bukan saya yang jadi sahabat? Kenapa bukan saya? Cobanya saya dulu yang jadi sahabat Nabi. Bagaimana itu?
Ya, jangan pernah berpikir seperti itu. Allah sudah memilih. Allah sudah melihat dan Allah sudah memilih. Hati kita bukan seperti hatinya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Hati mereka bersih. Hati mereka adalah hati-hati pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka adalah hati-hati yang terbaik sehingga mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hati kita tidak sama dengan hati mereka. Hati kita tidak sebaik hati mereka. Maka kita dapat jatah yang begini. Namun meskipun begitu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, masing-masing punya ujiannya. Ya. Para sahabat mendapatkan ujian yang sangat besar, yang sangat berat, menemani Rasulullah SAW untuk mengibarkan bendera tauhid yang menjadi musuh masyarakat ketika itu. Yang ketika orang-orang tidak mengenal tauhid, ya, yang menjadi awal dari agama yang kemudian menjadi penyelamat bagi kita, ya, di akhir-akhir zaman ini. Tapi kata Rasulullah SAW, Rasulullah pernah mengatakan, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Saya rindu dengan saudara-saudaraku, kata Rasulullah SAW. Kata para sahabat, bukankah kami saudara-saudaramu, wahai Rasulullah? Kenapa kamu rindu sementara kami bersamamu? Kata Rasulullah SAW, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Ya. Adapun saudara-saudara Rasulullah SAW yang rindu Rasulullah kepada mereka, ya, alladzina yu'minuna bi wa lam yarawni, yaitu orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidak pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau para sahabat, Pak, mereka melihat mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung mendapatkan keterangan dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang agama Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi hati mereka. Ya, maka mungkin kita katakan, ya wajarlah para sahabat bisa beriman karena mendapatkan keterangan langsung tentang agama Allah, tentang wahyu Allah dari mulut Rasulullah SAW. Diajari langsung oleh manusia yang paling mulia, diajari langsung oleh manusia yang paling lembut. Wajarlah kalau mereka beriman. Tapi kita tidak pernah melihat Rasulullah, tidak melihat mukjizatnya Rasulullah SAW kecuali dengan kabar-kabar yang sampai kepada kita. Ya, maka alangkah besarnya kenikmatan Allah ketika Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada hati kita sehingga kita bisa beriman kepada Rasulullah SAW meskipun kita belum pernah melihatnya. Hadirin sidang jamaah maghrib rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat dengan pujian yang sangat banyak. Di antaranya Allah memuji para sahabat dan menyebut mereka sebagai orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan keimanan. Allah yang membuat hati mereka mencintai keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah yang membuat hati kalian mencintai keimanan dan menghiasi keimanan itu pada hati kalian, wahai para sahabat. Dan Allah yang menjadikan hati kalian membenci kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humur rasyidun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang pertama kali merasakan ini? Ya tentu mereka adalah para sahabat radhiyallahu alaihi ajma'in. Kemudian Allah tidak mencukupi dengan kesaksian keimanannya para sahabat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati mereka dengan keimanan yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman kemudian mereka berhijrah, kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menolong mereka,
mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Siapa orang-orang ini? Yang beriman kepada Allah, kemudian berhijrah dari tempat mereka, kemudian berjihad di jalan Allah, dan Allah menolong mereka. Siapa mereka? Para sahabat ridwanullahi ajma'in. Mereka adalah orang yang pertama ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Syiah, ya, dan yang semisal mereka, orang-orang kafir yang lainnya, mencela para sahabat. Orang-orang Syiah mengatakan Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, seluruh sahabat kafir, dikafirkan. Ya, seluruh sahabat dikafirkan oleh mereka. Menghina para sahabat, mencela para sahabat, bahkan memasukkan kebencian di hati kaum muslimin terhadap sahabat Rasulullah SAW dengan berbagai cara, dengan film-film, dengan buku-buku. Ya, kalau kita waktu masih sekolah mungkin dulu yang sudah tua, ya, waktu masih sekolah mungkin pernah mempelajari SKI, ya, sejarah kebudayaan Islam. Ya, mungkin ada yang pernah belajar. Kemudian kita mendapati buku-buku SKI itu apa? Ya, begitu merendahkan Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu sahabat yang mulia, direndahkan, dihina, ya, digambarkan sebagai seorang penjahat. Pemalsuan sejarah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Kita tidak sadar. Kita baca, kita nikmati, kita hafal itu buku, kita hafal ceritanya. Nah, ini kedustaan terhadap sahabat Nabi SAW. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah sekretaris Rasul SAW, yang Rasul SAW menunjuk dia untuk menulis Al-Quran yang sampai kepada kita. Jangan, Pak. Muawiyah bin Abi Sufyan dijelek-jelekkan. Para sahabat dikafirkan. Kemudian Allah membela para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluhu." Bagaimana mungkin kalian bisa kafir, wahai para sahabat? Bagaimana mungkin? Sementara kepada kalianlah ayat-ayat itu dibacakan pertama kali. Ya. Kepada kalianlah ayat-ayat yang turun itu dibacakan oleh Muhammad SAW. Bagaimana mungkin bisa kalian kafir? Wa fiikum rasuluhu. Sementara Rasulnya, utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala hidup bersama kalian, di tengah-tengah kalian. Maka kata para ulama, ayat ini menunjukkan pengingkaran Allah terhadap orang-orang yang mengkafirkan para sahabat. Bagaimana mungkin sahabat bisa kafir sementara ayat wahyu Allah turun di tengah-tengah mereka? Allah menurunkan wahyunya di tengah-tengah mereka ketika mereka masih hidup. Kemudian Rasul SAW, utusan Allah, berada di tengah-tengah mereka, hidup bersama mereka, mengajari mereka, memberikan petunjuk kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasannya para sahabat adalah penolong, pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin." Allah mengatakan, wahai Muhammad, dialah Allah yang memperkuatmu dengan pertolongannya dan memperkuatmu dengan orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman ketika ayat ini turun? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana mungkin kita mengkafirkan para sahabat sementara Allah memberikan mereka pujian? Maka orang-orang yang mengatakan para sahabat itu kafir setelah meninggalnya Rasulullah SAW sama saja dengan menuduh Allah salah. Allah keliru dalam memilih teman-teman sahabat-sahabat untuk Rasulnya. Sama saja mereka menuduh Allah seperti itu. Ya. Sama saja mereka menuduh Muhammad SAW orang bodoh dalam memilih teman. Pak, kalau teman kita diejek, itu temanmu itu bodoh itu. Kita tersinggung atau tidak? Pasti kita bilang, wah, berarti kau tuduh saya salah pilih teman. Kan begitu.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan sahabat-sahabatnya kafir setelah beliau meninggal. Apakah ini bukan celaan kepada Rasulullah? Seakan-akan kita mengatakan Muhammad gagal dalam mendidik. Murid-muridnya saja gagal dididik. Bagaimana dengan pengikutnya seterusnya? Tentu lebih gagal lagi. Seakan-akan kita mengatakan sahabat itu adalah produk gagalnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah dari perkataan dan akidah yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu, ulaika humus shadiqun." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam pujiannya yang lain, mereka para sahabat mengejar keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yansuruna Allah wa rasulahu. Coba sini siapa yang dikatakan? Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan para sahabat menolong Allah dan Rasulnya. Ya, ulaika humus shadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mengakui ketakwaannya para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahluha. Ya, dan mereka melazimi kalimat takwa dan mereka adalah orang yang paling benar, orang yang paling berhak terhadap ketakwaan dan mereka adalah ahlu takwa. Ini kurang apa lagi pujian Allah terhadap para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah, berjihad fi sabilillah dengan harta dan diri mereka, mereka adalah orang-orang yang derajatnya paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu adalah orang-orang yang faizun, orang-orang yang menang. Pertanyaannya, siapakah orang yang paling pertama beriman, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya, ketika ayat ini turun siapa? Para sahabat. Maka ini adalah pujian yang lebih utama, ya, berhak adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini banyak sekali dalil-dalil yang disebutkan, ya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak bisa kita bacakan semua karena waktu sudah dekat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwasannya Allah meridhai para sahabat, meridhai mereka dan meridhai agamanya, rela terhadap agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang terdahulu dalam agama ini dari kaum muhajirin dan ansar. Siapa ini kaum muhajirin dan ansar? Para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas, Pak, agamanya para sahabat diridhai oleh Allah. Kalau agamanya para sahabat diridhai oleh Allah, ya, disebutkan oleh Allah langsung dalam Al-Quran bahwasanya Allah ridha dengan agama mereka, kenapa kita harus cari agama yang lain? Kenapa kita harus mengikuti orang lain? Sementara jelas-jelas Allah meridhai para sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unahu tahta asy-syajarah. Siapa yang diridhai oleh Allah di sini? Ya, Allah mengatakan Allah telah ridha terhadap orang-orang beriman
ketika mereka membaiat Rasulullah di bawah pohon, yakni baiat apa namanya? Baiatul Aqabah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabatku adalah pengaman untuk umatku. Kalau sahabatku sudah meninggal, sudah pergi semuanya, maka akan datanglah apa yang dijanjikan kepada umatku. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas qarni." Sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat. Ya, "Tsummal ladzina yalunahum," dan yang mengikuti para sahabat, "Tsummal ladzina yalunahum," dan yang mengikuti orang-orang yang mengikuti para sahabat. Karena perjuangan, keistimewaan dan keagungan kedudukan para sahabat inilah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi." Jangan pernah mencela sahabatku. Haram. Haram hukumnya mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi bukan orang yang sempurna, mereka punya kesalahan. Mereka punya kesalahan, Pak. Bahkan mereka mungkin banyak kesalahan, tetapi perjuangan mereka, keutamaan mereka, keagungan kedudukan mereka di sisi Allah dan Rasulnya menutupi segala kekurangan mereka. Tidak ada apa-apanya kekurangannya dibanding perjuangan mereka menemani Rasulullah SAW menancapkan bendera-bendera tauhid yang kemudian itu sampai kepada kita saat ini. Kata Rasulullah SAW, meskipun kalian bersedekah menginfakkan mithla Uhudin dhahaba, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Ya. Kalau ada orang yang berinfak sebesar gunung Uhud emas, maka itu tidak akan menandingi apa yang mereka sedekahkan, meskipun cuma 1 mud saja. Apa itu? Bukan emas. 1 mud, mungkin 1 mud beras yang mereka sedekahkan tidak sama. Tidak bisa sampai kita, meskipun kita sudah mensedekahkan ya emas sebesar gunung Uhud. Maka ikhwati fillah nasallallahu iyyakum, kesimpulannya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang sangat tinggi di mata, di dalam pandangan kaum muslimin. Mereka adalah sebab sampainya agama kepada kita. Agama Rasul sallallahu alaihi wasallam yang murni, yang bebas dari kesyirikan, bebas dari bid'ah, bebas dari penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Mereka adalah orang yang patut kita ikuti. Maka mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati kaum muslimin. Tidak boleh mencela mereka, tidak boleh merendahkan mereka, ya. Bahkan tidak boleh menyebutkan, tidak boleh menceritakan kekurangan-kekurangan mereka, karena itu akan menyedihkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjadi dosa bagi orang-orang yang melakukannya. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar wa nas'alullah an yazidna ilman nafi'an wa naktim bi du'an kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.